Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu Ibu sudah memberi kalian 3 kelompok. Tolong duduk per kelompok langsung ya. Baik, terima kasih. Ibu absen dulu. Alhamdulillah hadir semua. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari virus dan juga ciri-ciri virus itu. Kemudian minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari virus dan juga replikasi dari virus. Tolong Anda semua memperhatikan dan catat jika menurut kalian penting. Struktur virus terdiri dari 3. Yang pertama itu ada bahan genetik, kemudian selubung protein, dan envelop. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu bahan genetik. Bahan genetik terdiri dari satu jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Pada beberapa virus memiliki asam nukleat DNA, namun sebagian besar virus memiliki asam nukleat RNA, dan tidak ada satu jenis virus pun yang memiliki 2 asam nukleat ini. Jadi setiap virus hanya memiliki 1 asam nukleat. Lanjut, yang kedua yaitu selubung protein. Selubung protein atau kapsid yaitu untuk membungkus asam nukleat DNA dan RNA yang disebut juga dengan nukleokapsid. Kemudian fungsi dari selubung protein ini yaitu untuk membungkus dan melindungi asam nukleat DNA dan RNA. Kemudian untuk memberi tempat perlekatan, yaitu maksudnya adalah untuk mempermudah virus melekat pada suatu bakteri. Ketiga, memberi bentuk pada virus itu sendiri. Yang terakhir itu envelop atau sampul. Envelop ini tersusun atas lipoprotein, lipid, dan protein yang mengelilingi kapsid, selubung protein yang melindungi selubung protein. Kemudian envelop hanya ada pada beberapa virus, tidak semua virus memiliki envelop ini. Virus yang memiliki envelop atau sampul disebut dengan virus bersampul. Kemudian virus envelop tersusun atas 2 lapis lemak yang diselingi molekul protein dan mengandung bahan-bahan dari membran sel inti. Kemudian sebelum melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, lanjut ya. Baik, ini adalah siklus dari replikasi virus. Replikasi virus memiliki 2 siklus. Yang pertama, siklus litik dan juga siklus lisogenik. Kita jelaskan satu-satu dulu ya. Di sini siklus litik memiliki 5 tahapan. Yang pertama, perlekatan, kemudian injeksi, pembentukan, perakitan, dan pelepasan. Baik, dijelaskan. Yang pertama yaitu perlekatan, yang mana virus mengidentifikasi bagian luar sel bakteri. Ini yang disebut virus ya. Dan ini bakteri. Ini disebut dengan DNA dari virus, dan ini DNA dari bakteri. Virus mengidentifikasi bagian luar sel bakteri dan melarutkan enzim penghancur atau yang disebut dengan enzim lisosim, sehingga terbentuk lubang dinding di sel inang. Kemudian yang kedua itu tahapan injeksi, yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini pada virus itu mulai masuk ke dalam sel inang. Ini masuk ke dalam sel inang. Selubung protein akan terlepas jika selubung ini sudah kosong dan dia tidak bisa berguna lagi. Kemudian asam nukleat yang telah masuk itu melakukan
Tahapan ketiga yaitu pembentukan. Virus melakukan sintesis dan menggunakan sel inang DNA. Virus akan mengendalikan sintesis DNA dan protein yang akan dijadikan kapsid virus. Kemudian yang keempat, perakitan. Nah, pada perakitan ini kapsid yang masih terpisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan melakukan perakitan. Dan jika semua sudah terbentuk, maka kepala dari virus akan diisi dengan DNA virus. Yang terakhir, pelepasan. Dinding sel lunak dengan enzim lisosim yang dilepaskan oleh virus itu sendiri, sehingga dapat membuat dinding sel dari sel inang ini menjadi lunak. Kemudian virus-virus yang terlepas akan mencari sel-sel inang yang baru. Pada satu kali proses siklus litik itu dapat 100 hingga 200 virus, menghasilkan 100 hingga 200 virus. Banyak sekali ya. Kemudian yang kedua yaitu siklus lisogenik. Perbedaannya, pada siklus lisogenik hanya memiliki 4 tahapan. Yang pertama, sama seperti siklus litik, siklus lisogenik melakukan pelekatan pada sel bakteri, kemudian melakukan injeksi memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang. Nah, kemudian pada siklus ketiga yaitu penggabungan. Di sini, kalau pada litik itu melakukan pembentukan, pada siklus lisogenik itu melakukan penggabungan, dikarenakan metabolisme dari bakteri ini baik. Di sini kalau virus melakukan pembentukan seperti ini penggabungan. Di sini adalah asam nukleat dari virus. Dia tergabung dengan asam nukleat dari bakteri. Kemudian setelah itu dia melakukan pembelahan. Dan di sini masih mengandung asam nukleat dari virus. Dan akan begitu seterusnya. Jadi setiap bakteri yang telah dilakukan oleh virus perlekatan DNA virus, maka bakteri itu akan membawa DNA dari virus itu sendiri. Dan jika pada bakteri terjadi metabolismenya menurun, maka virus akan melakukan siklus litik lagi karena bisa menghancurkan bakteri tersebut. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jadi bagi Ananda semua, pekerjaan kalian adalah membuat fungsi dari peranan virus pada kehidupan sehari-hari. Yang kelompok 1 itu peran virus pada manusia, kemudian kelompok 2 peran virus pada hewan, dan ketiga peran virus pada tumbuhan. Minggu depan Ibu akan menagih dan meminta kalian per kelompok untuk menjelaskan di depan. Untuk pembahasan ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baik, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.